Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan kepada kita hakikat hari raya. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu untuk orang yang berpakaian baru. Hanyalah hari raya itu untuk orang yang ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Dia menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginya lah hari raya yang sesungguhnya. Dialah yang pantas merayakan. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukubi, innamal 'id liman ghufira lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu untuk orang yang menghias pakaiannya dan kendaraannya, melainkan hari raya itu untuk orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Dialah yang pantas merayakan apabila dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak meraih ampunan Allah dan ketaatannya tidak bertambah, dia adalah orang yang merugi, bukan orang yang pantas berhari raya. Malaikat Jibril alaihissalam telah mendoakan keburukan untuknya. Beliau berkata, "Syaqiya abdun adraka Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, yang Allah masih kasih kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan berakhir, dia belum juga mendapatkan ampunan. Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Dia didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa pertanda jemaah sekalian kita sudah mendapatkan ampunan dan ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertandanya adalah setelah Ramadan kita tetap mempertahankan ketakwaan. Meskipun ini bukan pemastian. Kita nggak bisa memastikan apakah amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak. Tidak pula kita bisa memastikan apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Semoga amal ibadah kita diterima dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kata para ulama, ada pertanda
ibadah kita diterima dan dosa kita diampuni, yaitu kita tetap mempertahankan ketakwaan kita setelah Ramadan. Karena jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaul ihsan illal ihsan." Tidaklah balasan terhadap kebaikan kecuali kebaikan juga. Artinya, kalau amal kita selama Ramadan dinilai baik oleh Allah, maka Allah akan berikan balasan yang baik. Dan termasuk balasan yang baik yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah. Allah berikan kepada kita setelah Ramadan untuk mempertahankan ketakwaan. Kalau setelah Ramadan kita kembali berbuat maksiat yang selama Ramadan sudah kita tinggalkan, berarti Allah tidak membalas kita dengan hidayah setelah Ramadan. Itu pertanda amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah sekalian rahasianya. Kata para ulama, mengapa setelah kita beribadah puasa sebulan penuh, di bulan Syawal kita sudah disambut dengan puasa 6 hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sitan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun lamanya. Hikmahnya agar setelah melakukan ketaatan, kita kembali melakukan ketaatan yang lain. Dan orang yang memang niatnya bertobat cuma selama Ramadan, setelah Ramadan dia memang ingin kembali lagi berbuat maksiat yang sudah dia tinggalkan selama Ramadan, maka dia tidak memenuhi syarat taubat. Sebab di antara syarat utama agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Karena kita benar-benar menyesali dosa tersebut, sehingga kita berniat di masa depan kita tidak akan mengulangi dosa tersebut. Oleh karenanya jemaah sekalian, meskipun Ramadan sudah berlalu, tetapi Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb kita juga, sesembahan kita juga setelah Ramadan. Maka ketaatan belum berakhir. Kapan ketaatan kita berakhir? Apabila kematian sudah datang kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan akhir kehidupan itu adalah penentu bagaimana nasib kita setelah mati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Maka kita harus pertahankan ketakwaan kita sampai kapan? Sampai kita menutup usia. Karena yang akan menjadi penentu adalah akhir hayat kita. Maka di kesempatan ini kami ingin mengajak untuk memetik pelajaran dari madrasah Ramadan. Sebab Ramadan bagaikan sebuah lembaga pendidikan yang mendidik kita, menempa kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita bahas di sini 3 saja pelajaran penting yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan. Pelajaran yang pertama, bulan Ramadan dengan segenap amal ibadah di dalamnya kembali mengingatkan kita apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah jemaah sekalian, misi hidup kita. Tidaklah Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan mencurahkan segala kenikmatan kecuali agar kita beribadah kepadanya. Lalu apa hakikat ibadah? Ada 3 cakupan makna ibadah. Yang pertama, ibadah itu artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa maknaha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran
artinya adalah tauhid. Maksudnya adalah ibadah itu kita murnikan, kita persembahkan hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Dalam keadaan kita meyakini memang hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Sebagaimana kita juga meyakini hanya Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang mencurahkan segala kenikmatan, yang maha kuasa, yang mengatur seluruh makhluk. Maka seharusnya kita pun meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua selain Allah hanyalah makhluk yang lemah, yang tunduk di bawah kekuasaannya, yang tidak akan mungkin bisa melawannya. Maka tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar. Dan semua yang disembah, yang diibadahi atau dituhankan manusia selain Allah, itu adalah sesembahan yang batil, yang salah, yang tidak benar. Dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Maka hanya Dia yang pantas untuk disembah. Karena semua selain Dia hanyalah makhluk yang rendah, makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama Islam dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan lainnya semuanya sepakat, kalau seandainya ada seorang muslim membenarkan peribadahan kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Atau jika ada seorang muslim mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Karena dia telah berbuat dosa terbesar, dosa syirik, menduakan Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, harus kita yakin hanya Allah yang berhak disembah, dan kita murnikan ibadah itu hanya untuknya. Kalau kita membenarkan penyembahan kepada selainnya, atau mempersembahkan ibadah kepada selainnya, maka itulah yang disebut dosa syirik, yang akan menghapuskan seluruh amalan kita, sehingga tidak ada gunanya kita beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Itulah sebabnya ibadah harus ditauhidkan hanya untuk Allah semata. Hakikat ibadah yang kedua adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi padanya 2 syarat. Kalau tidak terpenuhi satu dari 2 syarat ini, maka amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, kita lakukan ikhlas. Artinya kita niatkan dalam semua amal ibadah kita, hanya kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk mendapatkan balasan dari Allah semata, maka dia dapat pahalanya. Tetapi kalau dia niatkan untuk mendapatkan balasan dari makhluk, apakah balasan harta atau sekedar pujian makhluk, maka berarti dia tidak ikhlas dan ibadahnya tertolak. Bahkan dia mendapatkan dosa yang disebut dosa riya, bukan dapat pahala. Syarat yang kedua, amal ibadah itu haruslah dilakukan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan seorang hamba tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ibadahnya tertolak. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita menuntut ilmu agama, agar kita beribadah berdasarkan petunjuk, bukan sekedar ikut-ikutan. Itulah sebabnya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga.
Karena dengan belajar ilmu agama, dia mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apabila dia amalkan dengan ikhlas, itulah jalan menuju ke surga. Hakikat ibadah yang ketiga, para ulama mengatakan ibadah itu adalah at-tadhallul lillahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wajtinabi nawahih mahabbatan wa ta'ziman. Kita merendah, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita tunduk patuh kepadanya, disertai cinta dan pengagungan. Maka orang yang selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena dia mencintai Allah dan mengagungkan Allah, itulah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mengamalkan perintah Allah dan melakukan apa yang Allah larang, berarti dia tidak merealisasikan ibadah dalam kehidupannya. Inilah jemaah sekalian, hakikat ibadah. Hendaklah kita pertahankan amal ibadah kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Pelajaran yang kedua, bulan Ramadan dengan segenap ibadah yang kita lalui, terutama ibadah puasa, mengingatkan kita dengan kematian, mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Tatkala kita berpuasa, kita tidak bisa menikmati beberapa kenikmatan dunia. Kita terputus dari beberapa kelezatan dunia. Di siang hari, di bulan Ramadan, kita tidak bisa makan dan minum, dan tidak bisa berhubungan suami istri. Para ulama mengatakan, di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah mengingatkan kita dengan kematian. Kematian itu akan memutuskan semua kelezatan dunia, sehingga tidak ada harta yang kita bawa ke alam kubur kita. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia. Lihat jemaah sekalian, Nabi SAW bukan hanya menyuruh kita ingat mati, tapi beliau menyuruh kita perbanyak ingat mati. Dan beliau mengingatkan kita, kematian itu akan memutuskan semua kelezatan dunia. Agar kita tidak terlena dengan harta yang kita miliki, ketenaran yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki. Semua itu akan kita tinggalkan. Tidak akan bermanfaat di kuburan kita. Yang bermanfaat hanyalah amal-amal soleh kita. Oleh karenanya Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ini sudah mencakup akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada hamba-hamba Allah. Akhlak kepada Allah adalah dia mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya, dan tunduk terhadap semua aturan-aturan Allah. Dan akhlak kepada hamba-hamba Allah, dia berlaku baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanya lagi, wa ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Perhatikanlah apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling pintar itu? Beliau bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kematian pasti akan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu. Meskipun kamu berada di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh, tidak ada tempat lari dari kematian. Maka ibadah puasa mengingatkan kita, akan datang suatu hari kita tidak bisa lagi menikmati makanan dan minuman sama sekali. Akan datang suatu hari kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Ketika itu tidak ada makanan kecuali orang yang Allah berikan makanan. Tidak ada minuman kecuali orang yang Allah berikan minuman.
Tidak ada tempat berteduh kecuali orang yang Allah berikan tempat berteduh. Dan bagi orang-orang yang berpuasa, Rasulullah SAW mengabarkan keutamaan khusus yang akan diraih di hari kiamat kelak. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minha as-sa'imuna yaumal qiyamah la yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. Tidak ada selain mereka yang bisa masuk melalui pintu itu. Yuqal aina sa'imun fayakumun. Akan dikatakan, dipanggil secara khusus, mana orang-orang yang berpuasa ketika di dunia? Mereka pun bangkit. Kemudian masuk melalui pintu tersebut. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Tidak seorang pun yang bisa masuk melalui pintu itu selain orang-orang yang dulu di dunia berpuasa. Fa idza dakhalu uglika falam yadkhul minhu ahadun. Maka apabila mereka telah masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, maka pintu itu ditutup sehingga tidak seorang pun selain mereka yang bisa masuk darinya. Rasulullah SAW juga mengabarkan, qala Rabbuna azza wa jalla, as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Dan puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Semua ini mengingatkan kita, puasa untuk akhirat kita. Kelak ada hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita. Kelak ada hari ketika kita berdiri menghadap Allah. Maka setiap detik kehidupan yang kita lewati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lebih berhati-hati dalam hidup ini, senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir jemaah sekalian. Ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan yang telah kita lalui mengingatkan kita bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Umat Islam itu bersaudara. Maka hendaklah harus saling memperhatikan, harus saling membantu, tolong menolong. Terutama saudara-saudara kita yang kesusahan. Ketika kita berpuasa, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah keadaan saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan. Mereka bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan, bahkan sepanjang tahun mereka berpuasa. Masih banyak jemaah sekalian, saudara-saudara kita yang seperti itu. Contoh di Palestina, di Sudan, banyak lagi kalau mau disebutkan. Bahkan mungkin kita tidak sadari, tetangga kita, saudara kita yang dekat rumah kita, atau kerabat kita, masih ada yang seperti itu. Kadang makan, kadang tidak makan. Begitu pula di bulan Ramadan, kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Nabi SAW bersabda, man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an. Barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita selama Ramadan untuk lebih dermawan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan beliau semakin dermawan. Padahal jemaah sekalian, kalau kita baca dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau bukan orang yang kaya raya. Orang yang terkenal sangat kaya dan juga sangat dermawan di masa Nabi SAW banyak. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi ternyata jemaah sekalian, orang yang paling dermawan bukan mereka, melainkan Rasulullah SAW. Menunjukkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan tidak harus menunggu kaya. Sehingga Nabi SAW mengabarkan kepada kita, "Fattaqun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Artinya, meskipun sedikit yang kita sedekahkan, bisa jadi itu adalah penyelamat kita dari api neraka.
Karena Allah akan lipat gandakan pahalanya. Asalkan kita lakukan dengan ikhlas. Semata-mata mencari keridhaan Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah sebutkan ucapan orang-orang yang ikhlas. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Artinya, agar masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah niat yang ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Setelah berakhir Ramadan, kita langsung diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Dan ternyata jemaah sekalian, manfaat pertama dari zakat fitri untuk kita, bukan untuk orang miskin, tapi untuk kita juga. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia maupun perbuatan yang haram. Lalu sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi sedekah kita sebelum bermanfaat bagi orang-orang miskin, itu bermanfaat bagi kita, terutama di akhirat kelak. Terlebih lagi apabila kita melihat saudara kita sedang kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan kesusahan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Jadi hakikatnya yang kita tolong bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita, ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurbatan, au tatrudu anhu ju'an, au taqdi anhu dainan. Di antara amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan pada saudaramu sesama muslim, atau engkau hilangkan kesusahannya, atau engkau atasi rasa laparnya, atau engkau bayarkan hutangnya. Tanyalah jemaah sekalian kepada saudara-saudara kita, apabila kita punya kelebihan rezeki, siapakah yang masih punya hutang? Untuk kita bantu membayarkan hutangnya. Ini adalah termasuk amalan yang paling Allah cintai. Seharusnya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan mengingatkan kita bahwa kita adalah umat yang satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit. Tentu jamaah sekalian, masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan. Yang intinya kembali kepada satu hal, kita mempertahankan ketakwaan kita, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Sebagai penutup, nasihat khusus kepada kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Para wanita yang soleha itu adalah para wanita yang qanitat, yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Hafizatun lil ghaibi, serta menjaga dirinya, memelihara dirinya, terutama saat suaminya tidak ada. Bima hafizallah, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam ayat yang mulia ini dua sifat wanita solehah. Yang pertama, taat kepada Allah serta taat kepada suami. Yang kedua, dia memelihara dirinya. Artinya, dia memelihara kesucian dirinya. Dia tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya. Apalagi sampai berdua-duaan. Meskipun suaminya sedang tidak ada. Lalu Allah ingatkan, itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, baik suami maupun istri hendaklah bergantung kepada Allah agar Allah menjaga kita dari berbagai macam keburukan, baik
buruk untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Dan Rasulullah SAW mengingatkan khusus, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita karena mereka kufur. Qila ayakfurna billahi ya Rasulullah? Maka beliau ditanya, apakah para wanita itu kufur kepada Allah wahai Rasulullah? Kata beliau, tidak, bukan itu yang aku maksudkan. Akan tetapi yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami, yaitu berbuat durhaka, tidak mau taat kepada suami, menentang suaminya, dan mengingkari kebaikan suami, tidak pernah mengingat kebaikan suami. Sampai kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahar, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Andai engkau berbuat baik kepada seorang istrimu sepanjang tahun, lalu dia melihat satu kesalahanmu, dia pun berkata, saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Hanya karena satu kesalahan suami, dia lupakan banyaknya kebaikan suami. Inilah yang membuat kebanyakan wanita masuk neraka. Di hadis yang lain, Nabi SAW mengabarkan, mengapa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Di anna kunna tukthirna syakata wa takfurnal ashir. Karena kalian wahai kaum wanita banyak mengeluh dan kufur kepada suami. Banyak mengeluh di sini artinya dia tidak pernah merasa cukup dengan anugerah Allah. Dia tidak pernah merasa cukup dengan pemberian suami. Selalu saja dia merasa kekurangan sehingga dia terus mengeluh dan mengeluh. Sebagaimana di hadis yang lain, Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita, di antara sebab mengapa wanita banyak masuk neraka, karena nisaun kasiyatun ariyat, mereka berpakaian namun telanjang. Apa maksudnya jemaah sekalian? Berpakaian tapi telanjang? Artinya mereka masih berpakaian tapi tidak menutup aurat dengan sebagaimana mestinya. Mereka tidak menutup aurat sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat. Rambutnya masih terlihat, aurat-aurat yang lainnya masih terlihat. Padahal Nabi SAW mengabarkan, itulah penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan setiap ada satu laki-laki yang melihat aurat seorang wanita, berarti dia menyebabkan laki-laki itu berbuat dosa, sehingga dia akan ikut menanggung dosa laki-laki tersebut. Maka bagaimana lagi kalau yang melihat dia adalah 10 laki-laki, 100 laki-laki. Kalau dia upload ke medsos menjadi viral dan dilihat oleh jutaan mata laki-laki, maka dia akan ikut menanggung dosa kaum laki-laki tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, karena dia yang telah menyebabkan mereka terjerumus dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, barang siapa mencontohkan keburukan, barang siapa menyebabkan orang lain terjerumus di dalam dosa, maka dia akan ikut menanggung dosa orang-orang tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari keburukan dunia dan keburukan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan bersama semua keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa lagi setelah Ramadan sampai akhir kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.